Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Renungan Pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan membaca dari buku Wahyu pasal pertama ayat 3. Wahyu pasal pertama ayat 3 berkata sebagai berikut. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, membaca adalah satu cara untuk merubah diri kita sendiri. Karena dengan membaca, kita bisa mengerti. Dengan membaca, kita bisa punya pengetahuan. Dengan membaca, bisa merubah perilaku, tindakan, bahkan membuat kemajuan-kemajuan yang ada di dalam kehidupan ini. Dalam kehidupan kita sebagai umat manusia, ada beberapa negara yang berkembang begitu cepat, walaupun mereka mempunyai durasi waktu yang tidak jauh berbeda dengan waktu bangsa kita merdeka, yaitu Jepang misalnya. Di Jepang kita bisa lihat dan setiap saat kita bisa temukan, tidak ada orang yang diam, tetapi mereka membaca. Dan hal itulah yang mengakibatkan mereka berubah. Walaupun sama-sama kita start untuk membangun, tapi karena banyak membaca, maka mereka banyak mengalami pertumbuhan dalam pengetahuan, dalam teknologi, dan banyak hal lagi yang mereka temukan di dalam membaca. Di sini kita diingatkan, berbahagialah mereka yang membacakan dan mereka yang mendengarkan. Ini bukan sesuatu bacaan yang biasa kita nonton di dunia seni, yaitu membaca puisi. Orang bisa mendengar para pembaca puisi, membaca tulisan-tulisan, membawa kita ikut terbang, ikut merasakan apa yang mereka bacakan dengan intonasi, dengan nada suara yang dibuat untuk mempertajam perasaan. Tetapi di sini kita melihat bahwa Alkitab katakan membaca dan mendengarkan serta menuruti apa yang tertulis di dalamnya itu adalah suatu kebahagiaan. Kita mendengar orang membaca puisi, kita juga ikut menikmati, dan kita tidak bisa berbuat seperti yang dibaca. Itu persoalannya. Tetapi apa yang dikatakan di dalam buku Wahyu itu, yang menuruti apa yang tertulis. Kita hanya bisa sebatas perasaan. Kita mendengar orang membaca puisi, tapi kita tidak bisa menuruti itu karena semua sangat terbatas. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita menyumpai di sini membaca dan mendengarkan serta menuruti, dia menikmati kebahagiaan. Mengapa bisa seperti itu? Karena ini bacaan, ini tulisan, bukan tulisan dari seorang puisi, pembaca puisi atau pujangga, tapi ini tulisan dari surga. Tulisan dari tempat asal di mana manusia dipikirkan. Sebelum dia diciptakan, dia dipikirkan di dalam pikiran Allah. Sebab itu, bacaan ini membuat manusia yang membaca, mendengar, dan menurutinya menikmati kebahagiaan. Karena apa? Bacaan ini adalah bacaan dari awal permulaan sebelum manusia itu dirancangkan oleh Allah. Sebab itu buku ini menjadi buku yang luar biasa, karena baik yang membaca
serta mendengar, bahkan yang melakukan, semua menikmati kebahagiaan. Sebab itu, dari membaca ayat 3 ini mengingatkan kepada kita, jangan berhenti membaca firman Tuhan. Karena ini bukan bacaan puisi, ini bukan bacaan biasa, tapi ini bacaan yang ditulis dan diilhamkan dari negeri yang jauh, dari sorga, dari tempat di mana manusia dipikirkan untuk tinggal di dunia ini, dengan segala kebutuhannya, dengan segala hal yang menunjang kebutuhan hidup manusia. Di sanalah dimulainya ide pemikiran untuk menjadikan manusia. Oleh sebab itu, ketika Allah menciptakan langit dan bumi, walaupun manusia jadi tujuan, tapi manusia tidak diciptakan pertama. Disiapkan semua sarana kehidupan, disiapkan semua kebutuhan untuk makan minum, baru manusia ditaruh di dalamnya. Kenapa? Karena Allah ingin manusia hidup di dunia ini dengan berbahagia. Dia menyiapkan segala sesuatunya. Sebab itu Yesus pun katakan, jangan kamu khawatir apa yang kamu akan makan, apa yang kamu akan minum, apa yang kamu akan pakai. Bunga yang durasi waktunya hanya sebentar saja, tapi diberi kesempatan tampil dengan seindah mungkin. Kemudian tidak lama dia harus layu. Burung di udara tanpa memiliki lumbung, tanpa memiliki lahan untuk bertanam, dia bisa hidup. Karena yang memberi kehidupan itu adalah Tuhan. Demikian kita sebagai manusia ciptaannya, yang selalu Tuhan pikirkan sebelum kita tinggal di dunia ini. Dia sudah rancangkan bahwa manusia harus tinggal di dunia. Manusia harus tinggal dengan segala fasilitas untuk membahagiakan mereka. Sebab itu Tuhan berikan mineral, Tuhan berikan semua kekayaan alam untuk kita nikmati di dunia ini, agar kita berbahagia. Dan oleh sebab itu, kalau kita membaca, mendengar, dan melakukan, maka kebahagiaan kita jauh lebih besar dari apa yang pernah dan bisa diraih oleh apa yang ada di sekitar kita. Karena ini berita dari jauh, berita dari surga. Sebab itu dikatakan waktunya sudah dekat. Waktunya apa ini? Ini berbicara tentang waktu di mana kita tinggal di dunia ini tidak lama lagi. Kenapa kamu tidak bahagia? Kenapa kamu tidak menikmati? Sedangkan hidup di dunia ini sudah tidak lama. Karena itu perlu diingatkan, berbahagialah yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Sebab waktunya sudah dekat. Tanda-tanda waktu yang sudah makin singkat itu ditandanya dengan penyakit sampar yang sampai hari ini kita melihat ekstrim sekali. Penyakit ini membawa kematian di mana-mana. Peperangan terjadi kapan saja dengan siapa saja. Manusia mulai menjadi manusia yang mencintai dirinya sendiri, tidak pusing dengan orang lain. Dan itulah tanda-tandanya. Oleh sebab itu, jangan kita justru kehilangan damai sejahtera, melihat kondisi yang seperti itu, melihat pandemi yang sedang terjadi, melihat peperangan yang ditontonkan di media sosial, mendengar berita tentang manusia yang sudah tidak dapat dikendalikan karena lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Tuhan. Maka jangan kita buang waktu kita tanpa membaca, mendengar, dan melakukan. Karena
Di tengah kondisi itu, kebahagiaan ini kita bisa raih. Karena ini sesuatu yang pasti terjadi dan tidak bisa ada yang merubahnya. Sebab itu, kita bersyukur pagi ini firman Tuhan ingatkan kepada kita. Berbahagia membaca, mendengar, dan melakukan. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena oleh kasih setia Tuhan, karena oleh kemurahan Tuhan, pagi ini kami ada lagi. Kami tidak mau kehilangan kebahagiaan dari Tuhan. Sebab itu kami baca, kami mendengarkan, dan kami mau melakukan firman-Mu. Pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, supaya sepanjang hari ini, baik kami yang ada di tempat pekerjaan, di tempat usaha, bisnis, mata pencarian, di tempat kami bersekolah, studi, maupun di rumah-rumah tangga kami masing-masing, kami tetap menjadi orang yang berbahagia. Karena kami punya waktu membaca, mendengar, dan melakukan firman Tuhan. Sebab itu, kami percaya seluruh hidup kami ada di dalam rencana Tuhan. Dan sepanjang hari ini ada berkat bagi kami, baik itu jasmani rohani. Karena itulah janji firman-Mu, bahwa setiap hari rahmat-Mu baru bagi kami. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan. Sebab itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi.